Selamat datang di arah baru. Dalam dunia yang serba cepat, banyak orang berlomba bereaksi, marah ketika disinggung, panik saat tak pasti, dan ingin selalu menjawab setiap serangan dengan emosi. Padahal justru dalam ketenangan, letak kekuatan sejati seseorang. Sikap tenang bukan berarti lemah. Ia adalah bukti bahwa kita tidak dikendalikan oleh dunia luar, melainkan oleh prinsip yang kokoh di dalam. Seperti yang diajarkan filsuf Stoik, Epictetus. Kita tidak berkuasa atas apa yang terjadi, tapi kita berkuasa penuh atas bagaimana kita menanggapinya. Orang yang tidak mudah terpancing, justru lebih memikat. Ia membawa rasa aman, ketegasan, dan kedewasaan. Dalam keheningannya ada wibawa, dalam diamnya ada kendali diri yang jarang dimiliki. Inilah arah baru yang kami tawarkan, tempat Anda belajar berdiri teguh di tengah badai, tanpa harus bersuara keras. Dalam hidup ini, kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dan dari pilihan itu, akan terlihat siapa yang benar-benar memiliki kendali atas dirinya, dan siapa yang hanya menjadi korban dari emosinya sendiri. Sikap tenang dalam bentuk yang paling murni, bukanlah soal diam atau tidak bereaksi. Ia adalah hasil dari kesadaran yang matang, bahwa dalam setiap situasi kita punya kekuasaan atas satu hal, diri kita sendiri. Bayangkan seseorang sedang disudutkan, dikritik, bahkan diserang secara emosional. Tapi alih-alih membalas dengan amarah, ia hanya menatap dengan tenang. Ia tidak marah, tidak membantah dengan tergesa-gesa. Ia tidak menunjukkan keinginan untuk menang. Ia hanya hadir dengan kesadaran penuh. Apa yang Anda rasakan terhadap orang seperti itu? Ada wibawa, ada kekuatan, ada kedalaman, dan itulah yang membuat seseorang yang tenang tampak sangat menarik. Karena dalam ketenangannya, ia memancarkan satu pesan yang jelas. Aku tidak dikendalikan olehmu. Aku tidak dikendalikan oleh situasi ini. Aku memegang kendali atas pikiranku, hatiku, dan sikapku. Ketenangan bukan bawaan lahir. Ia adalah buah dari latihan yang panjang. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Dan ketika kita benar-benar memahami perbedaan itu, kita berhenti menguras energi untuk hal-hal yang tak perlu. Kita berhenti marah pada apa yang tidak bisa kita ubah. Dan sebagai gantinya, kita mulai menjaga hal yang paling penting, diri kita sendiri. Seorang stoik tidak akan berkata, "Aku marah karena mereka keterlaluan." Ia akan berkata, "Aku sedang terganggu karena aku belum sepenuhnya menguasai pikiranku." Itulah tanggung jawab sejati. Bukan menyalahkan, tapi melihat ke dalam. Karena di dalam, di sanalah pusat kendali kita yang sesungguhnya berada. Dalam dunia yang gaduh, tenang adalah kekuatan. Dalam dunia yang penuh reaksi spontan, tenang adalah kemewahan. Dan dalam relasi antar manusia, baik dalam cinta, pertemanan, maupun pekerjaan, orang yang tenang adalah magnet yang secara alami menarik perhatian. Mengapa? Karena mereka membawa rasa aman. Mereka tidak meledak tiba-tiba. Mereka tidak menenggelamkan ruangan dengan emosi yang tak terkendali. Mereka tidak menciptakan ketegangan yang membuat orang lain ingin menjauh. Sebaliknya, mereka menciptakan ruang untuk berpikir, ruang untuk bernapas, ruang untuk hadir sepenuhnya. Dan dalam ruang itulah kedewasaan lahir. Tenang adalah bukti bahwa seseorang tidak hidup sebagai budak impulsnya. Ia tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Ia tidak reaktif terhadap omongan orang. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh validasi atau kritik. Karena ia tahu, kualitas hidupnya bukan ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh sejauh mana ia mampu menjaga batinnya tetap utuh. Dan itu hanya bisa dicapai oleh mereka yang berlatih. Bukan hanya membaca kutipan bijak atau menyimpan kalimat motivasi, tapi sungguh-sungguh duduk bersama dirinya sendiri, melihat luka, menerima ketakutan, dan tetap memilih untuk tidak melampiaskannya pada dunia. Seseorang yang tenang bukan berarti tidak pernah merasa marah. Ia hanya tidak memperbolehkan amarah itu memegang kemudi. Ia sadar akan emosinya, tapi tidak tunduk pada emosinya. Dan dari situlah kendali diri muncul, bukan dari penindasan, tapi dari pengenalan. Jadi jika Anda ingin menjadi pribadi yang menarik, bukan dengan bersuara paling keras, bukan dengan selalu menunjukkan siapa yang paling benar, tapi cukup
Jaga ketenanganmu, karena dalam ketenangan itulah dunia bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Salah satu tanda seseorang telah tumbuh bukanlah seberapa cepat ia menjawab, tapi seberapa dalam ia memahami sebelum memberi respons. Dalam dunia yang sibuk, penuh tekanan, dan tak henti-hentinya memancing emosi, kemampuan untuk tidak reaktif menjadi bukti paling kuat bahwa seseorang telah mencapai tahap kedewasaan emosional. Menjadi tidak reaktif bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Justru sebaliknya, itu berarti seseorang merasakan segalanya, tapi memilih untuk tidak menyerahkan hidupnya kepada emosi-emosi sesaat. Kita semua pasti pernah berada dalam situasi yang menekan, disalahpahami, dituduh, diprovokasi, atau bahkan direndahkan. Dan secara naluriah, tubuh kita ingin segera merespons entah dengan kemarahan, pembelaan, atau reaksi spontan yang hanya memuaskan ego sesaat. Namun orang yang dewasa secara emosional akan berhenti sejenak. Ia akan merasakan dorongan untuk bereaksi, tapi ia memilih untuk tidak tunduk padanya. Mengapa? Karena ia tahu reaksi yang lahir dari emosi mentah seringkali justru memperkeruh keadaan, bukan menyelesaikan. Karena ia paham, tidak semua hal harus direspons, tidak semua omongan layak dijawab, tidak semua sikap buruk perlu dibalas. Ini bukan tentang menjadi lemah, tapi tentang memilih pertarungan yang pantas untuk diperjuangkan. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi bukanlah musuh, tetapi harus dijinakkan. Seorang stoik tidak menolak rasa marah, kecewa, atau sedih. Ia hanya memastikan bahwa ia tidak hidup dari reaksi, melainkan dari pilihan sadar yang didasarkan pada nilai dan logika. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa menguasai dirimu lebih baik dari siapapun." Dan penguasaan diri itu seringkali tampak dalam bentuk sederhana, diam, menahan, menyimpan kata-kata yang bisa melukai, menunda balasan hingga kepala tenang dan hati jernih. Itu adalah kedewasaan emosional yang sesungguhnya. Kita hidup di zaman yang menghargai ekspresi spontan, seringkali tanpa refleksi. Media sosial mengajarkan bahwa cepat itu baik. Balas komentar, tunjukkan kemarahan, buktikan bahwa kamu tidak bisa diremehkan. Namun di balik semua itu, kita tahu, semakin cepat seseorang bereaksi, semakin terlihat rapuh batinnya. Orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membuktikan bahwa ia kuat. Orang yang benar-benar dewasa tidak terobsesi untuk terlihat paling benar. Ia hadir dengan kesadaran bahwa tidak semua pertempuran pantas dimenangkan. Seseorang yang tidak reaktif mencerminkan bahwa ia telah mengenali luka-luka di dalam dirinya dan memutuskan untuk tidak mewariskannya pada orang lain. Ia tidak mencari pelampiasan, tapi penyembuhan. Ia tidak sibuk mencari siapa yang salah, tapi memelihara ketenangan agar tidak menambah kerusakan. Dan di mata orang lain, sikap ini menjadi sangat menarik. Karena kedewasaan emosional menciptakan rasa aman. Orang tidak takut berkata jujur di hadapan kita. Mereka tidak takut salah karena tahu kita tidak akan langsung menghakimi. Mereka merasa didengarkan, bukan dihakimi. Dan rasa aman itulah yang membuat kehadiran kita dicari, bukan dihindari. Tidak reaktif juga berarti Anda memiliki kepercayaan diri yang sehat. Anda tidak perlu membalas setiap serangan karena Anda tahu siapa diri Anda. Harga diri Anda tidak diukur dari komentar orang lain. Dan kepercayaan diri yang tenang seperti ini jauh lebih berwibawa daripada keberanian yang keras. Inilah bentuk kedewasaan yang tidak bisa dipelajari dalam sehari. Ia lahir dari luka, kesadaran, dan latihan panjang. Tapi begitu Anda memilikinya, dunia akan melihat Anda berbeda. Bukan sebagai orang yang lemah, tapi sebagai seseorang yang telah menyatu dengan dirinya sendiri. Dan saat Anda sampai pada titik itu, Anda tidak hanya menjadi lebih tenang, Anda akan menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih menarik, karena Anda hadir bukan untuk bereaksi, tetapi untuk memberi makna. Di tengah dunia yang begitu bising, penuh dengan reaksi instan, ekspresi emosional yang tidak terkendali, dan dorongan untuk selalu menunjukkan sesuatu kepada dunia, ketenangan menjadi kualitas yang langka. Dan seperti segala sesuatu yang langka, ia menjadi menarik. Bukan karena ia mencolok, tetapi justru karena ia bertolak belakang dari kebisingan umum yang kita temui setiap hari. Coba perhatikan, dalam sebuah ruangan penuh orang yang saling berlomba bicara, siapa yang biasanya paling menarik perhatian?
Bukan yang paling keras suaranya, bukan pula yang paling banyak bicara. Seringkali justru yang duduk tenang, yang memperhatikan, yang memilih diam sebelum berbicara, dialah yang paling diperhatikan. Bukan karena dia berusaha menarik perhatian, tapi karena ketenangan itu sendiri memiliki daya tarik yang alami. Ketenangan membuat seseorang tampak dalam kendali, dan orang yang tampak dalam kendali akan selalu memikat. Karena pada dasarnya manusia tertarik pada stabilitas. Kita tertarik pada pribadi yang bisa menjadi jangkar ketika situasi kacau, yang bisa menenangkan, bukan membakar suasana. Stoikisme berbicara banyak tentang hal ini. Para filsuf Stoik meyakini bahwa hidup adalah tentang menguasai diri, bukan dunia. Bahwa kekacauan di luar tidak akan bisa dikendalikan sepenuhnya. Tetapi batin yang tenang akan selalu memiliki kuasa untuk menentukan arah. Epictetus menekankan, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi cara kita memaknai peristiwa itu. Dengan kata lain, ketenangan bukan muncul dari situasi yang sempurna, tetapi dari penguasaan batin yang sadar dan jernih. Dan inilah mengapa ketenangan sangat jarang, karena kebanyakan orang hidup dengan bereaksi terhadap komentar orang lain, bereaksi terhadap tekanan sosial, bereaksi terhadap kekhawatiran yang mereka ciptakan sendiri. Tidak banyak yang mampu menahan diri, tidak banyak yang berani diam saat ditantang, tidak banyak yang mampu menatap dengan mata jernih tanpa membiarkan emosinya mengambil alih. Maka, saat seseorang hadir dengan ketenangan yang tulus, bukan dibuat-buat, ia seolah memancarkan energi yang berbeda. Dan tanpa sadar, orang-orang akan tertarik mendekat, meski mereka tidak tahu alasannya apa. Ketenangan bukan hanya soal gaya bicara yang pelan atau raut wajah yang datar. Ketenangan adalah cara hadir di dunia tanpa terburu-buru, tanpa ingin membuktikan sesuatu, tanpa merasa perlu untuk selalu menang. Ia adalah bentuk penerimaan terhadap kenyataan, sambil tetap memegang kendali atas diri sendiri. Dan penerimaan seperti ini adalah bentuk kedewasaan yang dalam. Dalam hubungan antar manusia, pribadi yang tenang sering menjadi tempat orang lain berlabuh. Bukan karena ia punya semua jawaban, tapi karena ia tidak ikut tenggelam dalam kepanikan. Ia membuat orang lain merasa tenang pula, karena energi yang dibawanya bukan energi pertarungan, tapi energi kedewasaan. Dan inilah yang secara psikologis membangun daya tarik. Rasa aman. Kita merasa tertarik pada mereka yang tidak menghakimi, tidak meledak-ledak, dan tidak menguras emosi kita. Kita mencari sosok yang mampu menenangkan badai, bukan yang membawa badai baru ke dalam hidup kita. Namun ketenangan seperti ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari banyak luka yang disembuhkan, banyak kekecewaan yang diterima, dan banyak ego yang dipelajari untuk dilepaskan. Orang yang tenang bukan orang yang tidak pernah sakit hati, tapi orang yang memilih untuk tidak melampiaskannya pada dunia. Ia menyerap pengalaman, merenungkan, dan kemudian membentuk ketenangan itu sebagai cara hidup. Dan karena prosesnya panjang, maka tidak banyak orang yang benar-benar memilikinya. Mereka yang menempuh jalan ini seringkali sunyi, tidak menonjol, dan tidak mencari sorotan. Tapi justru karena itulah mereka berbeda. Dan yang berbeda, yang jujur dan yang hadir tanpa kepalsuan, akan selalu menarik. Jadi jika hari ini Anda berlatih untuk menjadi lebih tenang, lebih tidak reaktif, lebih menerima dan tidak terburu-buru, teruskan. Karena di dunia yang penuh kegaduhan, menjadi pribadi yang tenang bukan hanya membuat Anda lebih kuat, tapi juga lebih memikat. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ketika kita berada di dekat orang yang tenang, rasanya seperti duduk di dekat danau yang tenang di pagi hari. Tidak banyak bicara, tidak banyak gerak, tapi kehadirannya menenangkan. Dan kita merasa aman. Di balik semua teori psikologi dan dinamika sosial, manusia pada dasarnya mencari satu hal dalam hubungan apapun, rasa aman. Aman untuk menjadi diri sendiri, aman untuk jujur tanpa takut diserang, aman untuk berbagi tanpa merasa dihakimi. Dan orang yang bisa memberikan rasa aman ini hampir selalu memiliki satu kualitas yang kuat, ketenangan. Orang yang tenang adalah mereka yang tidak meledak ketika keadaan sulit. Mereka tidak membentak ketika kesalahan terjadi. Mereka tidak menanggapi segalanya dengan emosi mentah. Mereka tidak reaktif. Mereka hadir,
utuh, penuh perhatian, dan tetap jernih. Dan inilah mengapa mereka sangat menenangkan untuk diajak bicara. Kita sering salah kaprah mengira bahwa untuk menjadi menarik, seseorang harus berwawasan luas, punya banyak prestasi, atau tampil dominan. Padahal dalam hubungan antar manusia, orang justru akan merasa nyaman dengan mereka yang bisa membuat suasana hati menjadi stabil. Bukan yang paling banyak tahu, tapi yang paling bisa menjaga ketenangan. Bukan yang paling keras bicara, tapi yang paling sabar mendengar. Dan bukan yang paling cepat menyalahkan, tapi yang paling mampu mengerti. Kita merasa aman di dekat orang yang tenang karena mereka tidak berkompetisi dengan kita. Mereka tidak ingin mendominasi. Mereka tidak berusaha menang sendiri. Mereka hadir sebagai teman, bukan lawan. Dan itu adalah bentuk kedewasaan emosional yang tinggi. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting. Kendalikan dirimu, bukan orang lain. Orang yang berusaha mengendalikan orang lain biasanya dipenuhi ketegangan. Tapi orang yang mengendalikan dirinya, emosinya, pikirannya, dan reaksinya membawa kedamaian. Dan kedamaian itu menular. Tanpa mereka sadari, ketenangan yang mereka miliki menjadi tempat berteduh bagi orang lain. Mereka tidak terburu-buru menghakimi. Mereka tidak mudah tersulut. Mereka memberi ruang, bukan tekanan. Dan di dunia yang penuh tekanan, kehadiran seperti ini terasa melegakan. Sikap tenang juga mengundang rasa aman karena ia menunjukkan bahwa seseorang tidak mudah kehilangan arah. Saat konflik terjadi, orang yang tenang tidak panik. Saat masalah muncul, mereka tetap jernih. Dan dalam hubungan pribadi, entah itu persahabatan, keluarga, atau cinta, orang seperti ini adalah tempat di mana kita bisa bersandar tanpa takut diseret dalam badai yang tidak perlu. Dalam dunia yang gaduh, penuh kecemasan, dan terlalu cepat memancing amarah, sikap tenang adalah penyeimbang. Orang seperti ini ibarat pohon tua yang akarnya sudah dalam. Ia tidak mudah goyah, dan justru karena itulah orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Coba renungkan, pernahkah kamu merasa lega hanya karena seseorang tidak ikut-ikutan marah saat kamu sedang emosi? Pernahkah kamu merasa lebih tenang karena seseorang tidak menghakimi saat kamu melakukan kesalahan? Pernahkah kamu merasa diselamatkan hanya karena seseorang memilih untuk diam dan mendengarkanmu dengan tenang? Itulah kekuatan ketenangan. Ia menyelamatkan tanpa harus menyentuh. Ia memeluk tanpa harus berbicara. Ia menyembuhkan tanpa harus memberi nasihat. Kita tidak pernah tahu betapa besar pengaruh sikap tenang kita bagi orang lain. Mungkin bagi kita itu hanyalah kendali diri, tapi bagi orang lain itu bisa menjadi satu-satunya ruang aman yang mereka miliki hari itu. Dan disitulah letak kekuatan sejati seseorang yang tenang. Ia tidak hanya memelihara dirinya sendiri, tapi juga menciptakan tempat aman bagi hati yang lelah. Jadi jika kamu ingin menjadi pribadi yang lebih berpengaruh, mulailah bukan dengan banyak bicara, tapi dengan membawa ketenangan, karena di dunia yang penuh kegaduhan, kehadiranmu yang tenang bisa menjadi alasan seseorang bertahan. Seringkali ketenangan disalahartikan sebagai pasif. Diam dianggap lemah, tidak langsung menjawab dianggap kalah. Padahal ketenangan yang sejati bukanlah tentang membungkam diri, tetapi tentang memilih kapan harus bersuara. Dan pilihan itu untuk berbicara dengan sadar, bukan bereaksi dengan tergesa, adalah bentuk kecerdasan emosional yang tinggi. Ada orang yang setiap kali bicara terdengar tajam, tapi tidak pernah menyentuh. Ada pula orang yang hanya berbicara 1-2 kalimat, namun menenangkan seluruh ruangan. Apa yang membedakan? Ketepatan waktu. Orang yang tenang tahu satu hal yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang, bahwa tidak semua pertanyaan harus langsung dijawab, tidak semua hinaan harus dibalas, dan tidak semua percakapan perlu ditanggapi seketika. Ia tahu bahwa kata-kata memiliki bobot, dan karena itu ia tidak sembarangan melontarkannya hanya untuk terlihat pintar, cepat, atau tangguh. Ia paham, dalam situasi tegang, ucapan tergesa justru memperkeruh suasana. Dalam konflik, kalimat yang keluar tanpa kesadaran bisa membakar jembatan yang dibangun bertahun-tahun. Maka ia memilih diam, tapi bukan karena ia takut, bukan karena ia kalah. Ia diam karena ia tahu kapan waktunya berbicara, dan lebih penting lagi, kapan tidak.
Stoikisme mengajarkan bahwa kita bukanlah budak dari emosi kita. Kita punya kekuasaan untuk menunda respons, untuk memilah apa yang pantas dikatakan dan apa yang sebaiknya disimpan. Dalam filosofi ini, diam bukan pelarian, melainkan latihan penguasaan diri. Karena semakin Anda tenang, semakin Anda mampu mengatur momentum bicaramu. Dan di dalam momentum itu ada kekuatan. Lihatlah orang-orang yang bijaksana. Mereka tidak tergesa. Ketika mereka berbicara, kita mendengarkan. Bukan karena suara mereka paling nyaring, tapi karena kita tahu mereka tidak akan berbicara. Kecuali memang ada hal penting yang ingin mereka sampaikan. Orang yang terbiasa bereaksi cepat biasanya merasa perlu untuk selalu menjawab, membela diri, atau menunjukkan sesuatu kepada dunia. Mereka merasa tidak tenang jika tidak bersuara. Tapi orang yang tenang justru sebaliknya. Ia merasa tenang ketika ia bisa memilih kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat untuk tujuan yang tepat. Kita semua tahu, dalam hubungan apapun, baik itu percintaan, pertemanan, atau profesional, pertengkaran seringkali tidak terjadi karena perbedaan pandangan, tapi karena waktu bicara yang salah. Terlalu cepat menuduh, terlalu cepat menyela, terlalu cepat menyimpulkan. Padahal jika kita bisa menahan sedikit saja, jika kita bisa menunggu beberapa detik sebelum merespons, banyak luka yang bisa dihindari, banyak hubungan yang bisa diselamatkan, dan banyak penyesalan yang tidak perlu terjadi. Disinilah seni ketenangan bekerja. Ia tidak membungkam diri, tapi mengarahkan diri. Ia tidak mematikan ekspresi, tapi menyaring ekspresi. Ia mengajarkan bahwa berbicara itu penting, tapi berbicara dengan kesadaran jauh lebih penting. Orang yang memilih waktu bicara dengan tepat akan terlihat lebih dewasa. Ia tidak terbawa ego untuk terlihat menang. Ia tidak larut dalam emosi hanya untuk merasa benar. Ia tahu bahwa yang membuat kata-kata bermakna bukan seberapa cepat ia diucapkan, tapi seberapa dalam ia berasal dari kesadaran. Dan di tengah dunia yang dipenuhi komentar instan, balasan spontan, dan kebiasaan untuk selalu punya suara, mereka yang tenang, yang memilih waktu bicara dengan bijak, akan selalu tampak menonjol. Karena kata-katanya bukan hanya bunyi, tapi makna. Jadi jangan salah paham pada ketenangan. Ia bukan tanda bahwa seseorang tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Ia justru tanda bahwa seseorang menjaga apa yang ia katakan. Dan orang yang menjaga kata-katanya, sedang menjaga dirinya, juga sedang menjaga dunia di sekitarnya. Ketika seseorang menyindirmu dan kamu tidak bereaksi, ketika seseorang merendahkanmu dan kamu hanya tersenyum, ketika seseorang memprovokasimu dan kamu tetap tenang, di saat itulah dunia diam-diam mulai menyadari orang ini tidak butuh pengakuan untuk tahu siapa dirinya. Di balik sikap tidak reaktif, tersembunyi satu kekuatan batin yang luar biasa, kemerdekaan dari validasi. Dan itulah yang membuat seseorang menjadi sulit tergoyahkan, karena ia tidak lagi hidup dari pujian atau terpukul oleh celaan. Sebagian besar manusia hidup dari tanggapan orang lain. Mereka bersemangat ketika dipuji, lalu runtuh ketika dikritik. Mereka merasa bernilai hanya jika diakui, dan merasa hancur jika diabaikan. Padahal jika nilai dirimu bergantung pada opini luar, maka hidupmu akan selamanya rapuh. Sikap tidak reaktif adalah bentuk dari keutuhan diri. Ia menunjukkan bahwa kamu tidak menggantungkan harga dirimu pada validasi eksternal. Kamu tidak sedang mencari perhatian. Kamu tidak merasa perlu membalas untuk terlihat benar. Kamu tidak hidup untuk membuktikan, tapi untuk menjadi. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, orang bijak hidup menurut prinsipnya, bukan menurut tepuk tangan orang banyak. Ini bukan bentuk kesombongan. Ini adalah bentuk kematangan, karena orang yang tidak membutuhkan validasi untuk merasa cukup tidak akan mudah terpancing. Ia tidak bereaksi untuk membela ego. Ia cukup diam karena ia sudah tahu siapa dirinya. Dan dalam keheningan seperti itu, ada wibawa. Tidak reaktif bukan berarti kamu tidak merasa. Tentu kamu merasa marah saat diperlakukan tidak adil. Tentu kamu tahu saat kamu diremehkan. Tapi kamu tidak membiarkan semua itu menentukan cara kamu bersikap. Karena kamu tahu, saat kamu bereaksi secara berlebihan, kamu memberikan kuasa atas dirimu kepada orang lain. Dan orang yang matang secara emosional tidak menyerahkan kendali itu begitu saja.
Seseorang yang tidak reaktif menunjukkan bahwa ia sudah selesai dengan keharusan untuk diakui. Ia hadir bukan untuk dikagumi, tapi untuk hidup dengan selaras. Ia bicara bukan untuk memikat, tapi untuk menyampaikan makna. Ia berbuat bukan untuk disorot, tapi karena itu sesuai dengan nilainya. Dan ketika ia dikritik, ia mendengar, tapi tidak goyah. Ketika ia dipuji, ia berterima kasih, tapi tidak terbang. Karena jiwanya sudah tidak terikat pada penilaian orang. Orang yang seperti ini akan tampak berbeda. Ia tidak ikut berlomba. Ia tidak merasa kalah saat orang lain lebih menonjol. Ia tidak sibuk mengeluh karena tidak dihargai. Ia memancarkan sesuatu yang langka di zaman ini. Ketenangan batin yang tidak bergantung pada sorotan luar. Di sisi lain, mereka yang hidup dari validasi akan terus merasa gelisah. Selalu merasa kurang. Selalu ingin membuktikan. Dan akhirnya, selalu mudah tersinggung. Karena setiap komentar dianggap sebagai ancaman harga diri. Setiap perbedaan pendapat dianggap sebagai serangan personal. Mereka hidup dalam ketegangan, bukan dalam kedewasaan. Padahal validasi sejati tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari mengetahui bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh popularitas, likes, atau pengakuan. Tapi dari bagaimana kamu hidup sesuai dengan prinsip, bukan tekanan. Dan ketika kamu bisa hidup seperti itu, tidak reaktif, tidak mencari perhatian, tidak menggantungkan harga diri pada pujian, kamu akan terlihat sangat menarik. Bukan karena kamu berusaha terlihat menarik, tapi karena kamu berbeda. Kamu tenang. Kamu tidak butuh penonton untuk tahu bahwa kamu bernilai. Itulah magnet dari pribadi yang mandiri secara emosional. Mereka memikat, bukan karena tampil mencolok, tapi karena hadir apa adanya, tanpa beban untuk diakui. Pernahkah Anda menyadari bahwa orang yang paling berkuasa dalam satu ruangan, seringkali bukan yang paling keras suaranya, bukan pula yang paling banyak bicara, melainkan dia yang tetap tenang saat yang lain panik, dia yang tetap jernih saat yang lain berebut bicara, dia yang memilih diam sejenak, ketika semua orang sibuk mempertahankan ego. Itulah kekuatan dari ketenangan. Ia tidak berisik, tidak mencolok, tapi kehadirannya membawa gravitasi. Ketenangan adalah bentuk kekuasaan paling halus, namun paling kuat. Karena saat seseorang bisa tetap tenang, maka dialah yang memegang kendali. Kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Masalah datang tiba-tiba, orang mengecewakan kita, rencana berantakan, ucapan orang lain menyakiti tanpa peringatan. Dan saat semuanya terasa kacau, hal yang paling mudah adalah bereaksi, panik, marah, menyalahkan, membalas. Namun justru di saat-saat itulah kualitas kepemimpinan pribadi diuji. Siapapun bisa tenang saat semuanya berjalan sesuai harapan, tapi hanya orang yang benar-benar matang yang bisa tenang di tengah kekacauan. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatannya yang terkenal, Meditations, luar adalah kekacauan, tapi batin bisa tetap damai. Dan selama batin tetap damai, maka hidup tetap dalam kendali. Ini bukan bentuk pelarian, ini adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Ketika Anda tidak membiarkan dunia luar mendikte dunia dalam Anda, ketenangan memberi ruang bagi kejernihan, dan dari kejernihan muncullah keputusan yang tepat. Karena orang yang panik hanya melihat satu sisi masalah, tapi orang yang tenang bisa melihat gambaran utuh. Ketika Anda tenang, Anda tidak sekadar bereaksi, Anda merespons dengan kesadaran. Dan dalam banyak situasi, perbedaan antara reaksi dan respons adalah perbedaan antara merusak dan membangun. Reaksi biasanya lahir dari ketakutan, ego, atau amarah. Sementara respons lahir dari penilaian yang jernih dan terarah. Bayangkan dua orang pemimpin menghadapi situasi darurat. Yang satu langsung menyalahkan, mengomel, menebar ketakutan. Yang satunya diam sejenak, menarik napas, menganalisis, lalu memberi arahan yang tenang tapi tegas. Siapa yang sebenarnya lebih berkuasa? Siapa yang membuat orang lain merasa lebih aman? Siapa yang akhirnya dipercaya? Jawabannya jelas, yang tenang. Dan ini bukan hanya berlaku dalam skala besar, bahkan dalam percakapan sehari-hari, ketenangan memberi Anda keunggulan. Ketika Anda tidak ikut terseret dalam emosi lawan bicara, Anda bisa membaca maksud sebenarnya.
Ketika Anda tidak langsung membalas saat disudutkan, Anda memberi ruang bagi logika untuk bekerja. Dan ketika Anda tidak terburu-buru untuk menunjukkan bahwa Anda benar, Anda bisa membangun pengaruh tanpa perlu mendominasi. Ketenangan juga memberi Anda kuasa karena ia menunjukkan bahwa Anda tidak dikendalikan oleh keadaan. Anda tidak dikontrol oleh tekanan, oleh omongan orang, atau oleh provokasi. Dan disitulah kekuatan Anda terlihat jelas. Orang yang tenang menciptakan batas yang tegas antara dirinya dan kekacauan luar. Ia hadir di tengah badai, tapi tidak terbawa arus. Ia tahu bahwa satu-satunya hal yang sepenuhnya bisa ia kuasai adalah dirinya sendiri. Dan dengan menguasai diri sendiri, secara alami, ia mulai menguasai situasi. Bukan karena dia mengendalikan orang lain, tapi karena kehadirannya membuat orang lain merasa aman, terbimbing, dan dilindungi. Dan ketenangan seperti ini bukan hanya kekuatan, tapi juga kebijaksanaan. Jadi jika hari ini Anda merasa sedang kehilangan arah, dihadapkan pada kekacauan, atau diuji oleh tekanan, tarik napas sejenak. Jangan buru-buru menanggapi, jangan langsung membalas, beri ruang bagi diri Anda untuk kembali tenang. Karena dari ketenangan itulah arah akan terlihat. Dan dari arah yang jernih, langkah akan lebih mantap. Mereka yang bisa tenang di saat sulit akan selalu diikuti, akan selalu didengar, akan selalu dihormati, karena mereka tidak sekadar hadir sebagai individu. Mereka hadir sebagai pusat kendali. Ada satu jenis kekuatan yang tidak membutuhkan suara keras, tidak butuh sorotan, tidak pula memaksakan pengaruh, tapi saat hadir, semua orang merasakannya. Ia tidak membentak, tidak melotot, tidak berdiri di atas orang lain, namun keberadaannya langsung memancarkan rasa hormat. Itulah yang disebut wibawa. Dan wibawa sejati lahir dari ketenangan. Kita sering keliru mengira bahwa untuk dihormati, seseorang harus terlihat dominan, harus selalu punya jawaban, harus selalu unggul dalam perdebatan. Padahal semakin seseorang merasa perlu menunjukkan kekuatannya, semakin terlihat bahwa ia belum benar-benar memilikinya. Ketenangan adalah tanda bahwa seseorang tidak lagi butuh pembuktian. Ia tidak perlu meyakinkan siapapun tentang nilainya. Karena ia tahu, kehadirannya sudah cukup bicara. Bayangkan seseorang yang duduk di ruang rapat, tidak banyak bicara, tapi setiap kali berbicara, semua orang mendengarkan. Bukan karena jabatannya, bukan karena nada suaranya tinggi, tapi karena dalam cara ia bersikap, ada keyakinan, ada kendali, ada arah. Itulah ketenangan yang membentuk wibawa. Dalam stoikisme, para filsuf percaya bahwa martabat seseorang tidak tergantung dari status sosial atau gelarnya, tapi dari seberapa besar ia mampu mengatur dirinya sendiri. Zeno, pendiri stoikisme, menekankan bahwa orang yang bisa menguasai reaksi yang tidak dikuasai oleh nafsu, oleh amarah, oleh dorongan sesaat, adalah orang yang benar-benar mulia. Dan itulah sumber dari wibawa yang sesungguhnya. Wibawa yang tidak dibuat-buat. Wibawa yang muncul bukan karena kekuatan fisik, tapi karena integritas batin. Orang yang tenang cenderung lebih dipercaya. Mengapa? Karena ia tidak mudah goyah. Ia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia tidak bicara demi memuaskan egonya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya telah melewati proses batin yang mendalam. Ada pertimbangan, ada keseimbangan. Itulah yang membuat ketenangan begitu berpengaruh, karena ia menciptakan kesan bahwa orang tersebut pantas diikuti. Sikap tenang juga menunjukkan bahwa seseorang tidak terikat pada validasi eksternal. Ia tidak gelisah jika tidak dipuji, tidak goyah saat dikritik. Ia hadir sepenuhnya dalam dirinya sendiri, dan justru dari sana, orang lain merasa ingin mendekat. Kita semua pernah bertemu dengan sosok seperti ini. Guru yang tidak pernah membentak, tapi murid-muridnya segan. Atasan yang jarang marah, tapi setiap instruksinya ditaati. Orang tua yang tidak memaksa, tapi anak-anaknya menghormati. Bukan karena mereka keras, tapi karena mereka penuh. Wibawa adalah energi yang keluar dari diri yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dari orang yang sudah berdamai dengan egonya. Dan ketenangan adalah tanda bahwa seseorang telah sampai pada tahap itu. Bahkan dalam komunikasi, ketenangan menciptakan ruang. Ia membuat pembicaraan terasa lebih dalam. Orang-orang merasa lebih dihargai, lebih aman, lebih tenang. Dan dari sana,
Koneksi terbentuk bukan karena dominasi, tapi karena rasa hormat yang tulus. Ketenangan adalah bahasa tubuh dari jiwa yang stabil. Dan ketika tubuh memancarkan ketenangan tanpa disadari, ia memancarkan kehadiran yang kuat. Bukan mengintimidasi, tapi menghormati dan dihormati. Orang yang tenang tidak perlu banyak bicara untuk meyakinkan. Karena caranya memandang, caranya mendengar, caranya diam, sudah cukup untuk membuat orang percaya. Inilah rahasia banyak tokoh besar. Bukan karena mereka selalu tampil di depan, tapi karena setiap kali mereka hadir, mereka membawa rasa teduh. Dan rasa teduh itu adalah simbol kekuatan sejati. Jadi bila hari ini Anda merasa bahwa Anda tidak cukup dihormati, tidak cukup dipercaya, atau tidak cukup didengarkan, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Periksalah cara Anda hadir. Periksalah cara Anda bersikap. Apakah Anda hadir dengan ketenangan? Ataukah Anda masih tergesa membuktikan diri? Karena semakin Anda bisa tenang, semakin Anda menahan reaksi, dan semakin Anda hadir dengan penuh kesadaran, semakin dalam wibawa Anda akan tumbuh. Bukan karena Anda menuntut dihormati, tapi karena Anda menjadi pribadi yang memang layak dihormati. Dalam hidup, kita terus-menerus dihadapkan pada sesuatu, ucapan orang lain, perlakuan yang mengecewakan, komentar yang memancing emosi, situasi yang menekan. Dan di momen-momen itu, kita diberi dua pilihan, bereaksi secara otomatis atau merespons dengan kesadaran. Kebanyakan orang memilih yang pertama tanpa sadar. Mereka terseret oleh impuls, terseret oleh amarah, terseret oleh luka lama yang belum selesai. Tapi orang yang tidak reaktif bukan berarti tidak merasa, bukan berarti ia dingin. Ia tetap manusia biasa, dengan emosi yang nyata. Hanya saja ia memilih. Memilih untuk tidak langsung membalas saat diserang. Memilih untuk diam saat suasana belum tenang. Memilih untuk tidak mengobarkan api yang sudah membara. Karena ia tahu bereaksi secara spontan seringkali hanya memperkeruh, bukan menyelesaikan. Sikap tidak reaktif adalah bentuk kedewasaan. Ia adalah hasil dari latihan batin, bukan hanya sekali, tapi setiap hari. Karena sejatinya, manusia adalah makhluk yang mudah tersulut. Tapi manusia juga adalah makhluk yang mampu berpikir sebelum bertindak. Disinilah perbedaannya. Apakah kita dikendalikan oleh emosi, atau kita hadir bersama emosi tapi tidak dikuasai olehnya? Dalam stoikisme, diajarkan bahwa antara stimulus dan respon selalu ada ruang. Dan di ruang itulah kebebasan kita berada. Kita bebas memilih apakah akan menyulut konflik atau meredam. Apakah akan menjawab dengan ego atau dengan hikmah. Apakah akan menyelamatkan situasi atau justru menambah luka. Orang yang tidak reaktif, ia bukan sedang menahan diri dengan penuh tekanan. Ia justru sedang menunjukkan bahwa dirinya bebas. Bebas dari dorongan untuk membalas. Bebas dari ketergantungan untuk terlihat menang. Bebas dari kebutuhan untuk selalu benar. Karena ia tahu, kekuatan tidak terletak pada suara yang paling keras, tapi pada kendali terhadap diri sendiri. Dan kendali ini bukan bentuk pengekangan, melainkan kemerdekaan. Ketika Anda bisa tidak membalas hinaan, bukan karena takut, tapi karena sadar, hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan membalas hal kecil. Itulah momen di mana Anda tidak lagi terseret. Anda memilih. Dalam dunia yang semakin cepat dan impulsif, di mana orang berlomba-lomba menunjukkan reaksi, sikap tidak reaktif adalah keistimewaan. Ia adalah tanda bahwa Anda sudah tidak lagi hidup dalam mode bertahan, tapi Anda hidup dalam kesadaran bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Dan karena itu, Anda memilih dengan bijak. Orang yang tidak reaktif juga memberikan ruang bagi pemahaman. Ia tidak langsung menghakimi, ia mendengarkan, mencerna, mempertimbangkan, dan baru kemudian bertindak. Karena ia tahu, respons yang baik tidak datang dari amarah, tapi dari kejernihan. Dan kejernihan hanya hadir jika kita tidak terseret. Bayangkan seseorang sedang memprovokasi Anda, mencoba memancing emosi Anda, dan Anda hanya tersenyum, tidak merendahkan, tidak menghindar, tapi juga tidak masuk ke dalam permainannya. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Itu adalah tanda bahwa Anda tidak lagi mudah diprovokasi oleh hal-hal kecil. Saat Anda tidak reaktif,
Anda mengirim pesan yang sangat kuat. Aku yang menentukan langkahku, bukan kamu. Aku tidak hidup berdasarkan reaksimu. Aku hidup berdasarkan nilainya aku sendiri. Dan disitulah ketenangan Anda berubah menjadi kekuatan, karena Anda tidak lagi seperti daun kering yang tertiup angin kemana-mana. Anda seperti batu karang, kokoh, teguh, tak tergoyahkan oleh ombak sesaat. Sikap tidak reaktif bukan berarti Anda pasif. Justru sebaliknya, Anda aktif dalam memilih. Memilih mana yang layak untuk diperjuangkan, mana yang bisa dilewatkan, mana yang perlu diucapkan, mana yang lebih baik disimpan. Karena hidup bukan soal membalas semuanya. Hidup adalah tentang arah. Dan arah tidak bisa dijaga kalau Anda selalu bereaksi pada setiap gangguan kecil. Jadi, jika hari ini Anda belajar untuk tidak langsung membalas, tidak langsung menyela, tidak langsung menyerang balik, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa Anda sedang bertumbuh. Dan setiap kali Anda memilih, bukan terseret, Anda sedang menunjukkan bahwa Anda adalah pemilik dari hidup Anda sendiri. Dalam dunia yang begitu bising, di mana semua orang berlomba-lomba untuk terlihat, didengar, dan diakui. Ketika Anda tenang, Anda justru menjadi pusat perhatian, bukan karena kerasnya suara Anda, tapi karena diamnya kehadiran Anda. Ketenangan menciptakan ruang. Dan di dalam ruang itu, lahirlah sesuatu yang langka dan menarik. Kemisteriusan. Sesuatu yang sulit ditebak, tidak langsung terbuka, tapi justru membuat orang ingin tahu lebih jauh. Orang yang tenang tidak mudah dibaca. Ia tidak langsung menunjukkan kartunya. Ia tidak tergesa-gesa membuktikan siapa dirinya. Dan justru karena itulah, ia memancarkan aura yang berbeda. Kita hidup di zaman oversharing, di mana semua orang membagikan isi hidup, isi hati, bahkan isi luka, tanpa batas. Namun ketika seseorang hadir dengan ketenangan, dengan batas yang jelas, dan tidak serta-merta mengumbar segalanya, ia menjadi sosok yang membuat orang bertanya-tanya. Siapa dia sebenarnya? Apa yang sedang dia pikirkan? Mengapa dia tidak mudah terpancing seperti orang lain? Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang membangun magnet. Dalam stoikisme, ketenangan adalah bentuk dari dominasi diri, penguasaan batin terhadap dunia luar. Seseorang yang tenang ibarat danau yang dalam. Permukaannya mungkin tak bergelombang, tapi siapa tahu apa yang tersembunyi di dasarnya. Berbeda dengan orang yang terus bereaksi, yang dengan cepat menunjukkan segala hal tentang dirinya. Orang yang tenang memberikan waktu. Ia tidak buru-buru terbaca. Ia tidak tergesa menunjukkan emosinya. Dan itu bukan manipulasi, itu kendali. Ketika Anda terlalu mudah dibaca, Anda jadi mudah ditebak. Dan ketika Anda mudah ditebak, Anda kehilangan daya tarik. Tapi ketika Anda tenang, Anda mengontrol narasi tentang diri Anda sendiri. Anda memilih apa yang ingin Anda tunjukkan dan apa yang tetap menjadi milik pribadi Anda. Ketenangan juga menciptakan kesan bahwa Anda tidak butuh validasi eksternal untuk merasa cukup. Dan itu adalah kekuatan yang sangat memikat. Karena di balik ketenangan Anda, ada pesan diam yang terbaca jelas. Aku tahu siapa diriku. Aku tidak harus menjelaskan semuanya padamu. Orang yang tenang menunjukkan bahwa dirinya aman. Dan orang yang aman dalam dirinya akan selalu menjadi misteri yang indah bagi orang lain. Bukan karena ia menyembunyikan, tapi karena ia memilih untuk tidak membuka semuanya sekaligus. Seperti buku yang tidak semua halamannya ditunjukkan dalam satu waktu. Seperti film yang tidak langsung membuka plot utama di menit awal. Orang yang tenang tahu bahwa menarik bukan berarti membocorkan semuanya. Menarik adalah seni menjaga sesuatu tetap memiliki lapisan. Dan lapisan itu hanya bisa bertahan jika Anda tahu kapan berbicara dan kapan cukup diam. Kapan bersikap dan kapan memberi ruang. Kapan menunjukkan emosi dan kapan mengendapkannya dulu sampai jernih. Tenang tidak sama dengan pasif. Tenang adalah bentuk aktif dari kontrol diri yang matang. Ia adalah pernyataan tanpa kata-kata, bahwa saya tidak bisa dibaca dengan cepat, dan saya tidak akan dibentuk oleh tuntutan Anda. Dalam hubungan sosial, pribadi yang tenang sering dianggap memiliki aura. Bukan karena mereka berbicara lebih hebat, tapi karena mereka tidak mengemis perhatian. Mereka memberi kesan bahwa mereka punya dunia sendiri, prinsip sendiri,
dan tidak sedang mencari pengakuan dari siapapun. Dan menariknya, saat Anda tidak meminta pengakuan, justru di sanalah Anda paling diperhatikan. Tenang membuat Anda menjadi teka-teki yang menyenangkan untuk dipecahkan. Bukan permainan manipulatif, tapi keaslian yang tidak murahan, dan keaslian itulah yang membedakan Anda dari keramaian. Jadi, jika selama ini Anda merasa bahwa Anda tidak banyak bicara, tidak langsung menunjukkan emosi, tidak terbiasa menanggapi segala sesuatu dengan spontan, bukan berarti Anda lemah, bukan berarti Anda aneh. Bisa jadi justru itu kekuatan Anda. Karena di dunia yang keras dan gaduh, ketenangan Anda bisa menjadi sebuah perlawanan yang paling elegan. Dan dalam ketenangan itu, Anda menjadi sulit dibaca. Dan ketika Anda sulit dibaca, orang tidak akan pernah cepat bosan. Mereka akan tetap ingin mengenal, tetap ingin mendekat, tetap ingin memahami. Itulah kekuatan orang yang tenang. Ia tidak memaksakan diri untuk menarik perhatian. Namun diam-diam, semua perhatian mengarah padanya. Pada akhirnya, daya tarik bukanlah tentang seberapa banyak Anda bicara, tapi tentang seberapa dalam Anda mengenal diri sendiri. Dan dari pengenalan itu, muncullah sikap yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Ketenangan dan kendali. Ketika Anda tenang, Anda menghadirkan rasa aman. Ketika Anda tidak reaktif, Anda menunjukkan kedewasaan. Dan dari kedewasaan itulah, orang lain mulai mempercayai Anda, menghormati Anda, bahkan tanpa Anda sadari mengagumi Anda. Di dunia yang penuh kebisingan dan tuntutan instan, menjadi tenang adalah keberanian. Berani untuk tidak terpancing, berani untuk memilih diam saat semua bereaksi, berani untuk tidak membuktikan apapun kepada siapapun, karena pada akhirnya, pribadi yang paling menarik bukanlah yang paling keras, tapi yang paling utuh dalam dirinya sendiri. Jika Anda merasa terhubung dengan narasi ini, jika Anda sedang belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar arah hidup Anda, maka channel Arah Baru ada untuk Anda. Kami hadir bukan sekadar memberi motivasi, tapi membantu Anda memahami bahwa hidup tidak perlu dikejar dengan panik, cukup dijalani dengan kendali dan ketenangan. Silakan klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, dan bagikan video ini ke orang-orang yang sedang belajar menjadi versi terbaik dari dirinya. Karena di dunia yang semakin bising, kita butuh lebih banyak pribadi yang tenang. Dan mungkin salah satunya adalah Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus melangkah, perlahan, namun dengan arah yang baru.